Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai presentasi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Politik, Bapak Yudi Trisno Wicaksono, M.Ip. Dan yang saya banggakan, teman-teman kelas Tadris IPS 3A. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Otonomi Daerah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Umi Nur Afni Setianisih, NIM 126209201-027. Dan yang kedua ada saya, Ivana Tanti Larasari, NIM 126209201-028. Dan yang ketiga ada Muhammad Kasanoto Raharjo, NIM 126209202-081. Dan yang keempat ada Novi Fatmawati, NIM 126209202-084. Dan yang terakhir ada Jifun Wawan Alfian, NIM 126209203-136. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama yang berjudul Pengertian Otonomi Daerah akan dibacakan oleh Jifun Wawan Alfian. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Jifun Wawan Alfian dengan NIM 10K126209203-136 akan menyampaikan pengertian dari otonomi daerah. Baik, pengertian otonomi daerah. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah? Menurut pengertian umum secara umum atau menurut para ahli, istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin autos yang berarti sendiri, sedangkan nomi atau nomos bahasa Latinnya yang berarti aturan, sehingga otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut perkara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Jadi, otonomi daerah di sini dimaksudkan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri sesuai dari kepentingan masyarakat setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Oke, next. Pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Ahli yang pertama bernama F. Sugeng Istianto menyatakan bahwa otonomi daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Yang kedua, Syarif Saleh menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri, di mana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Jadi hak atau wewenang yang mengatur pemerintah daerahnya sendiri, yang hak tersebut berasal dari pemerintah pusat. Terus yang ketiga, Konsil menyatakan bahwa
Otonomi daerah adalah hak wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku. 4. Wiaja menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Demikian pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Jipun. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Umi Nur Afni tentang sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Kepada Saudari Umi, saya persilahkan. Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa warisan kolonial. Sebelum kedatangan Belanda, pelaksanaan otonomi daerah masih dapat dikatakan asing dan tidak dilaksanakan di daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan kekuasaan yang masih bersifat kedaerahan dan terpisah menjadi kerajaan-kerajaan yang lebih kecil. Yang kedua yaitu pada masa pendudukan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 sampai 1945, menerapkan sistem dekonsentrasi dan sentralistik dengan mengadakan perubahan-perubahan kecil seperti penamaan daerah dan pejabatnya, serta nama lembaga kemiliteran digantikan dalam bahasa Jepang seperti Kaigun yaitu pasukan angkatan laut, Rikugun yaitu pasukan angkatan darat, Nippon Banzai hidup Jepang, Saikoshikikan Gubernur Jenderal, Gunseikan Kepala Staf, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu masa kemerdekaan. Praktek pemerintahan daerah pada saat sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia mengalami pemerintahan dengan bangunan negara federasi. Republik Indonesia tidaklah berumur lama, karena susunan negara memang dirancang oleh pemerintah Belanda untuk memfait komplit pemerintah negara Republik Indonesia atau NRI pada saat itu. Periode Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menitik beratkan pada asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan KND di keresidenan kabupaten, kota berotonomi, dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh Mendagri. Yang kedua yaitu periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1948. Yang ketiga yaitu periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantara. Yang keempat yaitu periode penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Perpres Nomor 6 Tahun 1959 yang berlaku pada tanggal 7 November 1959 menitik beratkan pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah. Dengan memasukkan elemen-elemen baru, penyebutan daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dikenal dengan daerah tingkat 1, tingkat 2, dan daerah tingkat 3. Selanjutnya yaitu yang kelima, periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Menurut undang-undang ini, wilayah negara dibagi dalam 3 tingkatan, yakni provinsi pada tingkat yang pertama, kabupaten tingkat kedua, dan kecamatan tingkat ketiga. 6 yaitu periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang ini menyebutkan bahwa daerah berhak mengatur dan mengatur rumah tangganya berdasar asas desentralisasi. Dalam undang-undang ini dikenal 2 tingkatan daerah yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Yang ketujuh yaitu periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
Pada prinsipnya, undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi. Yang ke-8 yaitu periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada tanggal 15 Oktober disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dalam pasal 239 dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya yaitu Dasar Hukum Otonomi Daerah. Dasar Hukum Otonomi Daerah dilaksanakan otonomi daerah adalah Undang-Undang 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B TAP MPR nomor 15 /MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI TAP MPR nomor 4 /MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen kedua, yang terdiri dari pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7, pasal 18A ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 18B ayat 1 dan ayat 2. Yang kedua yaitu ketetapan MPR RI nomor 15 /MPR /1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga yaitu ketetapan MPR RI nomor 4 /MPR /2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Umi. Materi yang selanjutnya akan saya bacakan tentang asas-asas otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, asas otonomi daerah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Desentralisasi, diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua ada dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga ada tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Baik, ada juga pengertian asas desentralisasi menurut Hanif Nurkolis. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hierarki organisasi atau pemerintah pusat kepada jenjang organisasi di bawahnya pemerintah daerah. Yang kedua ada dekonsentralisasi. Oleh karena itu, di daerah terdapat suatu wilayah yang merupakan wilayah kerja pejabat yang menerima sebagian wewenang dari pejabat pusat. Wilayah kerja pejabat untuk pejabat pusat yang berada di daerah disebut wilayah administrasi.
Tadi ada instansi vertikal. Instansi vertikal adalah lembaga pemerintah yang merupakan cabang dari Kementerian Pusat yang berada di wilayah administrasi sebagai kepanjangan tangan dari Departemen Pusat. Nah, dalam tugas pembantu dalam bahasa Belanda disebut sebagai Madebewin. Tugas pembantu dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk dimintai bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut. Nah, ini ada asas desentralisasi menurut Agus Salim Andi Ganjong. Asas desentralisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang kedua ada desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Yang ketiga ada desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemecahan, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan. Dan yang keempat ada desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Yang kedua ada asas dekonsentrasi. Asas ini memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan yang diperintahkan atau rakyat. Kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Yang terakhir ada tugas pembantuan. Tujuannya diberikannya tugas pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat yang bertujuan untuk memperlancarkan pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Next. Yang kelima ada hakikat dan tujuan otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakikat otonomi daerah tersebut, yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang, pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik, dan pengaturan kegiatan dan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Maka, peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan, agar pelaksanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah mengembangkan daerah-daerah Indonesia yang mandiri, memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap daerah secara optimal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik, administratif yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintah yang efektif. Ada dua kesimpulan. Yang pertama, daerah mempunyai hak buat mengendalikan serta mengurus rumah tangga pemerintah sendiri, baik jumlah, macam, ataupun wujud pelayanan warga yang sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Dan yang kedua, daerah mempunyai wewenang untuk mengendalikan serta mengurus rumah tangga sendiri, baik kewenangan mengendalikan ataupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Next.
Baik, untuk tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah, tujuan utamanya adalah dilaksanakan kebijakan otonomi daerah adalah memberikan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Dengan demikian, pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global, serta mengambil manfaat daripadanya. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik atau public service dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya, terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Yang pertama ada meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Dan yang ketiga ada memperdayakan dan menciptakan ruangan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Adapun tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan secara nyata, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Baik, untuk materi yang keenam akan dibacakan Novi Fatmawati yang berjudul Dampak Otonomi Daerah. Kepada Saudari Novi, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Novi Fatmawati akan menjelaskan mengenai dampak otonomi daerah. Berdasarkan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, saat ini Indonesia memiliki daerah otonom sebanyak 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi dan 415 kabupaten dan 93 kota. Hal tersebut merupakan daerah yang cukup besar dan memiliki dinamika yang sangat tinggi. Adapun dampak positif dari adanya otonomi daerah yang pertama yaitu pemerintah daerah mudah dalam mengelola sumber daya. Otonomi daerah akan mempermudah pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam, dan perkembangan potensi daerah yang ada di dalam daerah tersebut. Pemerintah daerah memberikan wewenang kepada masyarakat daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah, di mana yang nantinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah. Pemerintah daerah sebagai lembaga terdekat akan lebih mudah untuk mendeteksi lokasi daerah yang memiliki potensi sumber daya. Misalnya, jika suatu daerah memiliki sumber daya laut, maka pemerintah daerah akan mudah dalam mengelola wisatanya, mengelola perikanan, dan perbatasan wilayah lautnya tersebut. Yang kedua yaitu desentralisasi atau pembagian kekuasaan. Otonomi daerah memberikan kesempatan atas penerapan azas desentralisasi kekuasaan, di mana kekuasaan bukan hanya terdapat pada pemerintah pusat saja, namun pemerintah daerah juga memiliki wewenang dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan, sehingga pemerintah dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat dari bawah. Dalam kata lain, otonomi daerah dapat mengurangi wewenang dan kendali pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Dampak ketiga yaitu kewenangan daerah atas kebijakan tertentu. Setiap wilayah Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, apalagi jika dalam daerah tersebut memiliki sejarah dan latar belakang yang tidak sama. Dengan adanya otonomi daerah, membuat pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan-kebijakan tertentu sesuai dengan kondisi daerahnya. Misalnya,
Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sistem pemerintahan daerah khas keraton dan berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Kemudian, daerah Nanggroe Aceh Darussalam menerapkan kebijakan atau hukuman Islam seperti hukum jinayat di wilayahnya, misalnya hukum cambuk, denda, dan kurungan. Yang keempat yaitu berkembangnya sosial budaya daerah. Dengan adanya otonomi daerah, akan memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk menampilkan dan mengembangkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang mengizinkan pengembangan daerah selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan tidak melangkahi tugas dan wewenang pemerintah pusat. Dana yang diperoleh pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat, sehingga memungkinkan pemerintah daerah dapat mendorong pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan dan membangun program promosi kebudayaan dan pariwisata. Yang kelima yaitu pertahanan dan keamanan. Dengan adanya otonomi daerah melalui pemerintah daerah atau desentralisasi akan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat yang ada dalam wilayah perbatasan. Dengan demikian, keinginan memisahkan diri atau menjadi bagian wilayah negara lain yang lebih maju dari negara kita dapat diredam. Pemerintah daerah dapat dengan mudah mengatur pertahanan dan keamanan wilayahnya karena cakupan yang lebih kecil. Kemudian, yang keenam, masyarakat daerah menjadi lebih maju. Otonomi daerah dapat membantu masyarakat daerah agar bisa maju, mandiri, dan berusaha untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Hal ini karena mereka lebih mengetahui hal-hal baik bagi mereka. Meningkatkan kualitas masyarakat melalui pengembangan diri akan meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan sumbangan terhadap pendapatan nasional. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas layanan publik sehingga efisiensi waktu dan biaya. Dengan adanya otonomi daerah akan membuat waktu pembangunan negara menjadi lebih efisien. Hal ini karena segala sesuatu yang dapat dilakukan sendiri oleh daerah dapat dengan langsung diputuskan dan dijalankan dibandingkan jika dilakukan oleh pemerintah pusat yang memakan waktu yang lebih lama. Selain itu, adanya otonomi daerah membuat kita dalam mengurus sesuatu menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Misalnya, bagi masyarakat yang ingin membuat akta kelahiran dapat langsung datang ke pemerintah daerah. Apabila harus datang ke pemerintah pusat, maka akan memakan waktu dan biaya lebih. Yang kedelapan yaitu terciptanya daerah mandiri dan pemerataan pembangunan. Adanya otonomi daerah akan menyebabkan tumbuh dan berkembangnya prakarsa daerah menuju kemandirian dalam membangun. Pembangunan negara dapat lebih diwujudkan melalui peran serta pemerintah daerah dan masyarakat setempat dengan meminimalisirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Dalam sebuah pembangunan, jika keseluruhannya diatur oleh pusat, akan memungkinkan beberapa daerah yang jauh dari jangkauan akan tertinggal. Terdapat kemungkinan tidak ratanya pembagian hasil dari daerah sehingga tertinggal, dan perlakuan tidak adil terhadap pembangunan daerah sebab kelompok atau golongan yang berbeda. Yang kesembilan yaitu meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan tujuan adanya otonomi daerah, diharapkan mampu mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah berlomba-lomba secara kreatif menggali potensi yang dimilikinya untuk menjadi yang lebih baik. Yang ke-10 yaitu munculnya demokrasi di tingkat lokal, seperti adanya pilkada yang sudah terbuka dan pemilihan secara langsung untuk memberikan ruang kepada masyarakat. Kemudian dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama yaitu adanya eksploitasi rakyat melalui pengumpulan pendapatan daerah. Adanya keterbatasan sumber daya dan dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan untuk pembangunan serta operasional rutin pemerintah yang besar,
memaksa pemerintah daerah menempuh pilihan yang membebani rakyat. Misalnya, memperluas dan meningkatkan objek pajak dan retribusi. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah daerah yang terlalu intensif memungut pajak dan retribusi dari rakyat hanya akan menambah beban yang ditanggung warga masyarakat. Yang kedua yaitu adanya eksploitasi sumber daya alam. Otonomi daerah dapat membuka keran bagi investor untuk melakukan eksplorasi besar-besaran. Hal ini karena investor semakin mudah memperoleh perizinan eksplorasi hanya cukup pada pemerintah daerah tingkat 2 saja dan tidak perlu ke pemerintah pusat. Proses eksplorasi secara besar-besaran ini dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan kerugian bagi daerah dan negara, misalnya penebangan hutan secara liar tanpa adanya pengawasan dari pihak berwenang, permainan kong kali kong antara pengusaha dan pemerintah daerah yang menyebabkan keuntungan hasil sumber daya alam hanya dinikmati oleh segelintir pihak, pertambangan ilegal yang merusak alam dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memicu berkembangnya daerah yang tidak merata dan memperbesar kesenjangan antar daerah. Sumber daya alam yang melimpah akan mampu menciptakan iklim investasi yang tinggi dan dapat mempercepat pertumbuhan daerah tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua daerah mempunyai potensi dan sumber daya alam yang melimpah. Adanya persaingan antar daerah untuk berlomba-lomba mengembangkan wilayah masing-masing tanpa memperdulikan wilayah lain menyebabkan terjadinya kesenjangan antar daerah, daerah miskin lambat untuk berkembang, sehingga menjadi daerah tertinggal. Kemudian menimbulkan kompetensi yang tidak sehat antar daerah karena setiap daerah ingin menonjolkan kebudayaannya masing-masing dan merasa kebudayaannya yang paling baik. Yang keempat yaitu membuka celah untuk oknum-oknum pemerintah melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat. Contohnya seperti tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Di saat ini banyak sekali kasus korupsi yang menyeret pemerintah daerah. Modus pejabat tersebut seperti korupsi, pengadaan barang, penghapusan barang inventaris dan aset negara atau tanah, pemungutan liar, pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi, dan modus bantuan fiktif. Yang kelima yaitu munculnya konflik antar daerah. Otonomi daerah dapat memunculkan sifat kedaerahan atau etnisentrisme yang fanatis sehingga dapat mengembangkan wilayah dalam suatu daerah akan dapat menyebabkan konflik antar daerah. Yang keenam, tidak ada koordinasi antar daerah dan pengawasan pemerintah pusat berkurang. Adanya kewenangan masing-masing daerah dalam mengelola wilayahnya sendiri tentunya menghasilkan sebuah kewenangan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Hal ini dapat menyebabkan tidak adanya koordinasi antar daerah. Kerjasama atau koordinasi hanya dilakukan sesuai kebijakan dan kesepakatan kepala daerah dan pemerintah daerahnya, yang akan berdampak pada proses pengawasan pemerintah pusat berkurang sehingga menyebabkan banyak praktik pelaksanaan otonomi yang dapat menyimpang, misalnya pejabat daerah yang sewenang-wenang, lupa dengan tanggung jawabnya, lalai dan melupakan aspirasi masyarakat. Yang ketujuh yaitu masih terdapat kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat muncul di daerah yang khususnya berdekatan satu sama lain. Dengan saling berdekatan, namun berbeda pemerintah, jika dibiarkan akan memunculkan konflik sosial. Yang terakhir yaitu kurangnya rasa empati kepada daerah lain. Otonomi daerah membuat pemerintah daerah bisa menentukan kebijakannya untuk daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisinya. Dan setiap pemerintah daerah pasti akan cenderung untuk fokus ke daerahnya sendiri, sehingga membuat rasa empati kepada daerah lain semakin berkurang. Yang dapat saya sampaikan, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator.
Baik, untuk materi yang ketujuh adalah pembagian urusan pemerintahan yang akan dibacakan oleh Muhammad Kasan Noto Raharjo. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Slide-nya. Saya Muhammad Kasan Noto Raharjo akan memberikan penjelasan tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah. Klasifikasi urusan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembagian urusan pemerintahan akan memunculkan perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Untuk urusan pemerintah absolut, seperti dalam Pasal 9 terbagi meliputi 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Justisi, 5. Moneter dan fiskal nasional, dan yang keenam agama. Kemudian yang kedua yaitu urusan pemerintahan konkuren. Dalam buku Government Public Relations, Perkembangan dan Praktik di Indonesia 2018 karya Suprawoto, urusan pemerintahan kongruen adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan kongruen yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sendiri terdiri atas urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi atau usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Sementara urusan pemerintahan pilihan mencakup kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian. Kemudian yang ketiga, urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan umum meliputi 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD NRI tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan regional dan nasional. Yang keempat, penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang kelima, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan,
dan kekhususan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dan yang ketujuh, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Urusan pemerintahan umum ini dijalankan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di setiap wilayah. Dalam pelaksanaannya, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, sedangkan bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintahan pusat. Lanjut slide berikutnya. Yang selanjutnya, kriteria urusan pemerintahan berdasarkan urusan wajib. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah: pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Kedua, urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas daerah negara. Yang keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan yang kelima, urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Kemudian kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, kabupaten atau kota. Dan yang keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Kemudian kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Ini yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah, kabupaten atau kota. Dan yang selanjutnya, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah, kabupaten atau kota. Ya, kemudian kriteria urusan pemerintahan daerah dan pusat berdasarkan urusan pilihan. Dalam hal ini yang pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang selanjutnya, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah, kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah, kabupaten atau kota. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, untuk materi yang ke-8, hak dan kewajiban daerah akan dibacakan oleh Jifun Wawan Alfian. Kepada Jifun, saya persilahkan. Oke, saya akan melanjutkan materi hak dan kewajiban daerah. Hak daerah otonomi. Hak daerah otonomi yang pertama mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Selama mencakup wilayahnya sendiri, maka hak daerah otonomi ini berhak mengatur dan mengurusi sendiri pemerintahannya. Terus hak daerah otonomi kedua memilih pemimpin daerah, memiliki hak untuk memilih pemimpin daerahnya.
Terus yang ketiga, hak daerah otonomi. Mengelola kekayaan daerah. Jadi kekayaan daerah, apa potensi yang ada di daerah itu dikelola daerah sendiri sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah yang berlaku. Terus hak daerah otonomi yang keempat, mengelola aparatur daerah. Di pelaku-pelaku daerah atau pelaku-pelaku pelaksanaan hak daerah otonom itu yang mengelola pemerintah daerah. 5. Memungut pajak di daerah dan retribusi daerah. Terus yang keenam, memperoleh bagi hasil dari pengelolaan SDA dan sumber daya lain yang ada di daerahnya. Terus yang ketujuh, memperoleh sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 8. Memperoleh hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian hak daerah otonomi. Sekarang kewajiban daerah otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan daerah yang terdapat dalam pasal 22. Yang pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. C. Mengembangkan kehidupan demokrasi. D. Mewujudkan keadilan pemerataan. E. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. F. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. G. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. A. Mengembangkan sistem jaminan sosial. I. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. C. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. H. Melestarikan lingkungan hidup. L. Mengelola administrasi kependudukan. M. Melestarikan nilai sosial budaya. N. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. O. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke, sekian dari saya. Atas materi saya, terima kasih. Baik, untuk materi yang ke-9, pemilihan dan pemberhentian kepala daerah akan dibacakan oleh Muhammad Kasanoto Raharjo. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan dan pemberhentian kepala daerah. Yang pertama, pemilihan kepala daerah. Pengertian pilkada atau pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disebut dengan pilkada atau pemilu kada adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Di Indonesia saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut. Yang pertama, gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi. Yang kedua,
bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan yang ketiga wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Kemudian penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat KPU, provinsi, dan KPU kabupaten atau kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten atau kota. Khusus di Aceh, pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan atau KIP dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli. Selanjutnya, peserta pilkada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Khusus di Aceh, peserta pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal. Yang kemudian yang D, dasar hukum pilkada. Undang-undang yang mengatur tentang dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 tentang penjelasan pemerintahan daerah. Yang ketiga, peraturan pemerintah atau PP Nomor 17 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang keempat, PP pengganti Undang-Undang Nomor 3 tentang Perpu Nomor 3 Tahun 2005. Lanjut ke asas pilkada. Slide selanjutnya. Asas pilkada. Yang pertama yaitu langsung. Langsung maksudnya rakyat yang berperan sebagai pemilih mempunyai hak, yakni memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati serta tidak memakai perantara. Yang kedua adalah umum. Maksudnya asas umum membuat semua warga berhak mengikuti pemilu. Warga yang berhak mengikuti pemilu harus sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pemilu tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status, dan lain-lain. Yang ketiga, bebas. Maksudnya rakyat bebas dalam menentukan pilihannya, tidak ada paksaan dari siapapun. Setiap warga negara akan dijamin keamanannya. Dan yang keempat, rahasia. Maksudnya suara dari pemilih akan dijamin kerahasiaannya sehingga tidak akan dimengerti oleh pemilih yang lain. Dan yang kemudian selanjutnya jujur. Dalam penyelenggaraan pemilu, baik penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemilu dilaksanakan secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang selanjutnya adil. Maksudnya setiap pemilu dan orang yang dipilih mendapatkan peralatan yang sama dan pasti terbebas dari kecurangan pihak manapun. Asas pilkada yang sudah saya sebutkan tadi bisa disingkat menjadi luber jurdil, yang berarti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang selanjutnya F, tahapan pilkada. Yang pertama, tahapan persiapan. Pada pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan tahap persiapan terbagi menjadi 5 pelaksanaan, yaitu pertama, 1. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan. 2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD
mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 3. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Yang keempat, pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS. Dan yang kelima, pembentukan dan pendaftaran pemantau. Terus yang kedua, tahapan pelaksanaan. Pada pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, tahap pelaksanaan terdiri dari 6 kegiatan yang masing-masing merupakan rangkaian yang saling terkait, yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, penetapan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih, dan pengesahan dan pelantikan. Kemudian G, tujuan pilkada. Tujuan pilkada yaitu untuk memilih wakil rakyat dan wakil area untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Selain itu, pilkada termasuk memiliki tujuan untuk berpengaruh dan memperoleh sumbangan rakyat, fungsi mewujudkan tujuan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Slide selanjutnya, pemberhentian kepala daerah. Pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama itu karena meninggal dunia. Bila pemerintah daerah meninggal dunia, maka akan diberhentikan dari jabatan kepala daerah itu dan diganti kepala daerah yang lain. Yang kedua, atas permintaan sendiri. Dengan permintaan sendiri ini juga bisa diberhentikan. Dan yang ketiga itu karena diberhentikan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan karena hal-hal berikut. Yang pertama, berakhir masa jabatannya. Masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Yang kedua, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ketiga dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah, di mana sumpah tersebut yaitu akan memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Yang keempat, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu pertama, membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan kelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya menyalahgunakan wewenang dan menguntungkan diri sendiri atau merugikan daerah yang dipimpin. Dan yang kemudian selanjutnya menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan serta melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kemudian karena menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan kecuali mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan. Dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan menyalahgunakan wewenang dan merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, melakukan perbuatan tercela. Yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma adat. Perbuatan tercela seperti judi, mabuk, memakai atau mengedarkan narkotika, dan obat-obatan berbahaya, dan berzina. Yang ketujuh, diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, menggunakan dokumen atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen. Yang ke-9, mendapatkan sanksi pemberhentian. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.